Tahun 2020, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Meski sempat memicu pro dan kontra, kehadiran Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini menjadi momen bersejarah. Ini adalah Omnibus Law pertama di Indonesia yang dapat merevisi beberapa atau puluhan undang-undang lainnya. 2020 adalah tahun Omnibus Law. Tahun 2020 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki produk hukum dengan konsep Omnibus Law, atau satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang lainnya. Omnibus Law ini diberi nama Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mulai dipersiapkan Presiden Jokowi setelah dilantik menjadi presiden untuk periode kedua. Pada 22 Januari 2020, DPR memasukkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke dalam program legislasi nasional prioritas 2020. Sebelum disahkan 5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja ini sempat memicu pro dan kontra di masyarakat hingga muncul aksi demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja di Jakarta dan beberapa daerah. Meski ada penolakan, Balik DPR RI tetap membahas RUU Omnibus Law. Bahkan DPR melanjutkan pembahasan meski di masa reses. Kala itu DPR dan pemerintah sepakat RUU Sapu Jagat dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi akibat pandemi. Pada 3 Oktober 2020, Parlemen dan pemerintah menyepakati RUU Cipta Kerja akan dibawa ke rapat paripurna penutupan masa sidang yang digelar Kamis 8 Oktober 2020. Kelompok buruh dan pihak penolak RUU Omnibus Law berencana menggelar aksi penolakan. Namun DPR kemudian mempercepat rapat paripurna. Tanggal 5 Oktober 2020, Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengetuk palu pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dari 9 fraksi DPR, 6 fraksi menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 1 fraksi yaitu PAN menyetujui dengan catatan. Sementara 2 fraksi yaitu Demokrat dan PKS menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Bahkan dalam rapat paripurna, Partai Demokrat walk out. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan bisa menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja. Undang-Undang Ciptaker mengatur penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, memberi kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, serta menciptakan ekosistem investasi yang kondusif. Jika banyak investasi yang masuk, diharapkan lapangan pekerjaan semakin terbuka. Saat dilanda pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena itu pemerintah membutuhkan instrumen baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga ada hal baru. Antara lain pemerintah akan turut menanggung pesangon para pekerja yang diberhentikan dari pekerjaannya atau PHK. Di Undang-Undang Ciptaker ada skema perlindungan baru bagi pekerja korban PHK melalui program jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pesangon ditetapkan 25 kali upah yang ditanggung oleh pemerintah dan pengusaha. Pengusaha wajib membayar uang pesangon maksimal 9 kali upah dan uang penghargaan masa kerja maksimal 10 kali upah. Dengan demikian, pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan total 19 kali upah. Selain itu, negara akan menanggung pesangon maksimal 6 kali upah melalui program JPK yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan sah mulai berlaku sejak diundangkan. Para pihak yang menolak undang-undang tersebut termasuk Serikat Buruh telah mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan Berita 1.